Tama mengerutkan kening dan bertanya, "Ayahmu siapa dia? Siapa namanya? Apa yang dia lakukan? Di mana dia lahir? Dan di mana dia meninggal?" Isyana berkata, "Nama ayahku adalah Louis Danendra. Ia lahir di Surabaya dan meninggal di selatan Yunan. Adapun apa yang dia lakukan, aku tidak tahu. Aku hanya tahu bahwa dia adalah seorang pejuang dan selalu menjadi musuh Black Mamba." Tama bertanya, "Mengapa kamu dan Black Mamba menjadi musuh?" Isyana berkata dengan kosong, "Aku tidak tahu." Tama menatapnya, dan terus bertanya, "Pernahkah kamu melihatku sejak kamu datang ke Jakarta?" Isyana menggelengkan kepalanya, "Aku belum pernah melihatmu." Tama berkata dengan dingin, "Kalau begitu, apakah kamu tahu bahwa cincinmu akan melompat saat berada di dekatmu?" Isyana bingung, Entahlah, aku tidak pernah melepaskan cincin ini dari tubuhku sejak ayahku memberikannya kepadaku. Aku tidak pernah tahu itu akan melompat ketika meninggalkanku dan semakin dekat." Tama berkata dengan dingin sambil bersenandung, "Ketika cincin itu pertama kali berbunyi, aku sedang mengemudi dari Universitas Jakarta, dan kau seharusnya berada di dekatnya saat itu. Apa yang kau lakukan di Jakarta University?" Isyana berkata, "Sebelum hari ini, aku hanya datang ke Universitas Jakarta 1 kali, dan aku mengikuti kakekku untuk menyelesaikan masalah penerimaan. Aku sedang mencari Presiden Universitas Jakarta dan Direktur Dintanoto yang bertanggung jawab atas penerimaan. Berpikir bahwa cincin itu melompat untuk kedua kalinya di garasi bawah tanah Andara Villas." Tama bertanya lagi, "Apakah kau pernah ke Andara Villas?" Isyana berkata dengan jujur, "Aku pernah ke sana sekali." Tama bertanya, "Apa yang kamu lakukan di sana?" Isyana berkata, "Cucu teman lama kakek tinggal di Andara Villas. Alasan aku pergi saat itu adalah karena sopir kakek akan pergi ke Andara Villas untuk menjemput cucu teman lamanya untuk makan malam di rumah, jadi aku ikut dengannya." Tama bertanya lagi, "Siapa cucu dari teman lama kakekmu?" Isyana berkata, "Dia adalah dosen di Universitas Jakarta dan baru saja menandatangani kontrak dengan universitas." Tama ingin berbalik sedikit untuk mencari tahu apakah yang dikatakan Isyana itu benar. Jadi dia bertanya padanya, "Siapa nama cucu teman lamamu?" Isyana berkata tanpa berpikir, "Namanya Jemima." "Jemima." Tama terkejut ketika mendengar itu, dan berpikir dalam hati, kebetulan sekali, ada juga seorang guru bernama Jemima. Detik berikutnya, dia berpikir, haruskah itu nama yang sama dengan Jemima yang ku kenal? Namun, ketika dia berpikir bahwa dia bisa melihat Isyana lagi di sini jika Jemima yang dia kenal juga kuliah, sepertinya tidak mungkin. Jadi dia bertanya lagi, "Di mana Jemima yang kamu bicarakan ini?" Isyana menjawab dengan jujur, dia berasal dari Hong Kong, dan ayahnya adalah guru, seorang pengusaha kaya terkenal di Hong Kong. Tama tersentak. Dia berpikir, mengapa Jemima datang ke Universitas Jakarta untuk menjadi dosen? Dia adalah generasi kedua yang kaya raya di Hong Kong, mengapa dia datang ke sini untuk menjadi dosen? Dan dia datang ke Jakarta, kenapa dia tidak menemuiku? Memikirkan keterkejutan Isyana yang bertemu Jemima, dan pergi ke Andara untuk menjemputnya, jadi dia bertanya lagi, "Kamu tadi bilang, kamu pergi ke Andara untuk menjemput Jemima, dan Jemima tinggal di Andara?" "Ya," dia berkata, "dia membeli rumah di Andara." Tama tanpa sadar menggosok pelipisnya. Dia dan Jemima adalah teman. Wanita ini datang untuk mengajar di universitas tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan dia tidak tahu apa yang dia rencanakan. Intinya, bagaimana dia bisa terlibat dengan Isyana? Namun, Tama tidak terlalu terjerat masalah Jemima saat ini. Saat ini, dia sudah mempercayai sebagian besar jawaban Isyana di dalam hatinya. Itu tidak bisa disalahkan pada hati besar Tama, itu terutama karena jawaban Isyana tidak ada cacat di dalamnya. Menurut Isyana,
Dia datang ke Jakarta karena dia berhubungan dengan Thomas, dan Thomas memang merupakan dermawan terbesar universitas ini bertahun-tahun yang lalu. Terlebih lagi, Tama merasa tidak meninggalkan informasi apapun untuk Isyana di Eropa Utara. Satu-satunya pesan yang dia tinggalkan adalah namanya, itu saja. Dengan nama sebagai petunjuk, sulit untuk menemukannya dalam waktu sesingkat itu. Lagi pula, identitasnya sudah dienkripsi. Selain itu, jawaban Isyana juga sangat masuk akal ketika cincinnya melonjak 2 kali. Cincin itu melompat untuk pertama kalinya. Tama baru saja membawa Claudia dan mereka akan meninggalkan universitas. Saat itu, cincin itu melompat di jalan. Meskipun Tama melihat mobil datang dari arah yang berlawanan, dia tidak memperhatikan siapa yang duduk di dalam mobil. Jadi melihat sekarang, Isyana ada di dalam mobil saat itu, dan dia pasti datang untuk mendaftar seperti Claudia saat itu. Apalagi saat dia datang ke sekolah hari itu, ada sebuah episode, saat mereka masuk, Satpam memasang spanduk di pintu, dan isi yang tertulis di spanduk tersebut adalah, "Sambut hangat Bapak dan Ibu Thomas di sekolah kami." Karena pihak universitas sudah lama memasang spanduk tersebut, ternyata sebelum dia datang ke universitas untuk menangani prosedur penerimaan Claudia, Isyana memang pernah meminta Thomas untuk maju untuk menyelesaikan masalah penerimaan untuknya. Selain itu, ketika dia mendaftarkan Claudia pada saat itu, dia tidak menghubungi kantor penerimaan universitas sendiri, tetapi meminta Devano untuk maju atas namanya. Jadi, sebelum dia masuk universitas, tidak ada yang tahu dia akan datang. Dari sini juga dapat disimpulkan bahwa Isyana datang ke universitas, dan dia pasti tidak muncul karena dia datang. Oleh karena itu, dapat dinilai dari hal ini bahwa Isyana pasti sudah lama membuat rencana untuk belajar di universitas, dan hanya kebetulan dia bertemu dengannya. Adapun pemukulan kedua cincin itu, memang di garasi bawah tanah milik Andara. Jika memang seperti yang dikatakan Isyana, dia akan menjemput Jemima ke rumah Thomas untuk makan malam, maka itu masuk akal. Apakah dia berbohong? Konfirmasikan saja apakah Jemima tinggal di Andara atau tidak. Oleh karena itu, dia dengan hati-hati meninjau jawaban Isyana barusan, dan tidak dapat menemukan kekurangan. Memikirkan hal ini, dia berpikir lagi, sepertinya seseorang harus memeriksa catatan masuk Isyana untuk mengetahui kapan dia datang ke Jakarta dan apakah dia berbohong. Jika dia benar-benar tidak berbohong, maka semua ini pasti hanya kebetulan. Pada saat ini, dia tiba-tiba mendengar langkah kaki, dan kemudian, suara yang dikenalnya bertanya di belakangnya, "Agnes, apakah kamu sudah terbiasa dengan asrama?" Tama segera mengenali bahwa itu adalah suara Jemima. Untuk mencegah Jemima mengetahui bahwa Isyana dalam keadaan tidak normal, Tama segera menghapus ingatannya tadi, dan kemudian, ketika Isyana masih dalam keadaan linglung, dia menoleh untuk melihat Jemima, dan bertanya dengan heran, "Nona Jemima, apa yang kamu lakukan di sini?" Jemima baru saja menyelesaikan pertemuan mobilisasi pengajaran dan mendengar seseorang berbicara tentang kedatangan 2 wanita super cantik di Departemen Arkeologi. Jadi dia menduga Isyana pasti melapor ke sekolah hari ini. Dia merasa bahwa Isyana adalah cucu jauh Thomas, dan dia kebetulan bekerja di universitas. Ketika Isyana datang untuk melapor ke sekolah, dia harus datang untuk melihat apakah ada yang perlu dia bantu. Jadi dia memeriksa nomor kamar asrama Isyana dan menemukannya langsung. Ketika dia pertama kali tiba di pintu, dia melihat bahwa Isyana sepertinya sedang berbicara dengan seorang pria, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya, jadi dia langsung menyapa Isyana. Tetapi dia tidak pernah bermimpi bahwa pria itu tiba-tiba berbalik, dan ternyata itu adalah Tama, kekasih yang dia pikirkan siang dan malam. Awalnya, dia tidak menyangka akan bertemu dengannya secepat ini. Dia juga berpikir bahwa setelah mahasiswa baru memulai pelatihan militer dan dia tidak terlalu sibuk dengan pekerjaan,
dia akan menemukan kesempatan untuk mengejutkannya. Tapi dia tidak pernah bermimpi bahwa kejutan ini berubah menjadi ketakutan saat ini. Terlebih lagi, dia tidak pernah menyangka kekasihnya akan muncul di asrama Isyana. Jemima yang ketakutan memandangi Tama, lalu ke Isyana, dan bertanya dengan terbata-bata, Tuan Renza, apakah kau mengenal Agnes? Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.